Yuk, siap. Sekarang mulai rekam. Hari ini hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024. Kita semua berkumpul di Bandung, menyamakan langkah kita untuk melakukan perubahan. Kita akan menuju Indonesia adil makmur bagi semua. Kita tidak menginginkan ketimpangan dan ketidakadilan dibiarkan terus-menerus. Kita tidak ingin keluarga-keluarga kita mengalami kesulitan ekonomi terus-menerus. Kita tidak ingin anak-anak muda kesulitan cari pekerjaan terus-menerus. Kita tidak ingin petani kita hidupnya sulit terus-menerus. Kita tidak ingin nelayan kita menderita terus-menerus. Kita tidak ingin orang-orang yang bekerja di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan tidak mendapatkan kesejahteraan yang seharusnya. Kita tidak ingin tempat-tempat yang jauh dari keramaian, kesempatan majunya terbatas. Kita menginginkan Indonesia yang setara bagi semua. Indonesia yang memberikan kesempatan maju bagi semua. Kita ingin kebutuhan pokok yang harganya terjangkau. Kita ingin lapangan pekerjaan yang tersedia bagi anak-anak muda. Kita ingin petani bisa menabung. Untuk itulah kita akan memanfaatkan 14 Februari sebagai Hari Perubahan Indonesia. Hari ini tanggal 28 Januari kita berkumpul karena kita akan menyamakan langkah. 3 minggu ke depan kita akan kerja keras menjangkau semua. Dan ibu bapak saudara sekalian, ini harinya Minggu. Ibu bapak punya pilihan untuk bersantai-santai di rumah. Ibu bapak punya pilihan menonton peristiwa ini dari jauh. Tapi ibu bapak bukanlah penonton perubahan. Ibu dan bapak yang hadir di sini adalah penggerak-penggerak perubahan. Rekaman ini catat. Rekaman ini jadi bukti. Insya Allah ibu dan bapak diberikan umur panjang. Yang hari ini ibu, kemudian hari jadi kakek. Yang kemudian yang hari ini bapak, insya Allah nanti jadi nenek dan kakek. Saya ingin pesankan pada semua, rekaman ini simpan. Simpan sebagai bukti. Di saat Indonesia di persimpangan jalan, nenekmu, kakekmu bukan jadi penonton. Nenekmu, kakekmu meneruskan tradisi perjuangan masyarakat Jawa Barat. Kakekmu, nenek meneruskan perjuangan rakyat Jawa Barat. Bagian dari yang berjuang untuk perubahan. Nanti bisa bercerita di saat Indonesia di persimpangan jalan. Tahunnya 2024. Persimpangan jalan apa? Di mana Indonesia jadi negara kekuasaan, di mana hukum diatur oleh penguasa, atau Indonesia menjadi negara hukum, di mana penguasa diatur hukum. Ibu bapak bisa bersaksi pada generasi masa depan. Kami bagian dari yang menjaga Indonesia tetap menjadi negara hukum. Kita menyaksikan praktek-praktek korupsi yang dibiarkan dan membesar. Betul? Kita lakukan perubahan, kita berantas habis-habisan korupsi itu. Kita lakukan pemiskinan atas para koruptor. Dan yang berada di lapangan ini adalah yang berjuang untuk memastikan misi itu terlaksana. Pesan ini direkam dan disebarkan ke seluruh jaringan sosial media. Sampaikan ada pilihan di 2024 tanggal 14 Februari. Pilihannya sederhana, melanjutkan yang selama ini kita saksikan atau melakukan perubahan dan membuat Indonesia lebih baik bagi semua. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Kita pilih lakukan perubahan dan ajak semua untuk terlibat. Untuk bisa berhasil, tidak cukup dengan berkumpul di rapat akbar ini. Yang menentukan keberhasilan adalah jumlah suara saat di bilik suara nanti. Yang hadir di sini harus menjangkau semua.
di lingkungan tetangganya 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Siap mengerjakan? Dan jangkau semua yang di sosial media. Ajak semua, pastikan bahwa gerakan perubahan akan mencapai puncaknya pada tanggal 14 Februari 2024. Simpan catatan ini sebagai bukti kehadiran dan simpan catatan ini sebagai bukti untuk sejarah masa depan. Tutup rekamannya sekarang. Tepuk tangan buat semuanya. Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya? Singkatannya? Partainya apa? Nomor partainya? Partainya apa? Nomornya? Saudara sekalian, perjalanan kita adalah perjalanan yang tidak sederhana. Tapi kita menyaksikan bahwa makin hari makin banyak yang berada di barisan perubahan ini. Hari ini bersama kita selain Bapak Surya Paloh, hadir bersama kita Bapak Yusuf Kalla di sini. Pak JK adalah seorang yang memiliki pengalaman kepemimpinan yang luas di dunia bisnis, di pemerintahan, lengkap pengalamannya, dan beliau bisa merasakan sehingga akhirnya memutuskan untuk mendukung barisan perubahan untuk Indonesia adil makmur bagi semua. Ini adalah pesan kepada semua. Mari kita sama-sama menjadi bagian yang bukan membuat republik ini keropos, tapi bagian yang membuat republik ini makin kokoh dan kuat untuk Indonesia ke depan. Kita bersyukur bahwa gerakan perubahan ini makin menjangkau semua. Saya cerita sedikit boleh? Dengerin ya. Dengerin. Pada saat tahun lalu, ketika kita berbicara tentang rencana ke depan, kami menyebut nama gerakan perubahan. Pak Surya Paloh di sini masih ingat persis. Beliau mengatakan gerakan perubahan titik. Betul Pak Surya Paloh? Tidak usah pakai kata-kata yang lain, perubahan titik. Dan apa yang terjadi? Banyak dari masyarakat, banyak dari masyarakat yang mengatakan begini, Pak, kami khawatir nanti tidak banyak yang mau ikut perubahan. Di Jakarta ini banyak yang sudah merasakan kemapanan, tidak mau ikut perubahan. Yang bilang setuju perubahan adalah mereka yang lemah, mereka yang termarginalkan, mereka yang kalah, mereka yang belum mendapatkan. Semua bilang kami ingin perubahan. Tapi mereka yang mapan bilangnya kami ingin melanjutkan, kami ingin ketenangan, kami tidak ingin perubahan. Itu dulu. Apa yang terjadi? Beberapa bulan ini kita menyaksikan tata aturan kenegaraan kita jadi bermasalah. Etika bernegara tercoreng. Semangat memberantas nepotisme terganggu, kebebasan berbicara terganggu. Mendadak beberapa bulan terakhir ini semua kalangan merasa memang kita perlu perubahan, memang kita perlu